Puluhan ribu tentara di Istana Kekaisaran juga telah mengubah perilaku mereka, yang seperti benang asli, menjambak rambut untuk memprovokasi seluruh situasi, seperti kekacauan. Benang sutera yang tak terhitung jumlahnya membentuk hukum perubahan di dunia ini, dan yang harus dia lakukan adalah membersihkan benang-benang ini, sehingga dapat menyimpulkan ruang dan waktu jangka panjang serta variabel yang lebih beragam. Qin Yichen tidak dapat menahan perasaan bahwa dia baru saja menyadari kekuatan waktu sekarang, dan kemampuannya untuk menyimpulkan terbatas, tetapi ini adalah masalahnya sendiri. Dan HOI Universe masih sangat mengejutkan. Qin Yichen tidak dapat membantu menantikan fakta bahwa dengan keberadaan Kaisar HOI dan yang lainnya, HOI Universe bertekad untuk berada di tangannya, dan perilaku 10.000 klan dan banyak orang kuat di dunia tampaknya dikendalikan oleh mereka semua. Dan Kaisar HOI memegang benang sutra di tangannya, mengutak-atik keberadaan alam semesta. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dari air dingin, dan dia percaya bahwa Kaisar HOI bisa melakukan ini. Gerakan semua ras dan tindakan orang terkuat di dunia seperti boneka di tangannya. Tapi kemudian, Qin Yichen tampak serius, dengan kebijaksanaan Kaisar HOI, yang mengelola dunia. Mengapa? Rencana untuk menciptakan seorang pria gagal. Qin Yichen memahami niat asli HOI Universe, yaitu untuk menemukan kemungkinan paling menguntungkan baginya dari ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian bertindak berdasarkan itu. Tapi kenapa? Naga sejati hari ini masih berakhir dalam situasi seperti itu. Tiba-tiba, Qin Yichen disambar petir, dan kengerian tak terbatas muncul di mata seperti bilah. Leluhur HOI, akankah aku sudah mengharapkan hari ini sejak dulu? Tanda seru. Bahkan jika naga asli dihancurkan, Kaisar HOI dapat melihatnya dan mencapai hasil terbaik. Qin Yichen hanya merasakan hawa dingin yang dingin. Dia tidak bisa menyangkal kemungkinan ini, dan bahkan pikiran ini seperti bayangan yang menakutkan, terselubung dalam Dao Heart-nya. Sulit, benarkah, sungguh? Bisa jadi. Anda tahu. Bahkan leluhur Ming yang meratapi bahwa jalan surgawi runtuh. Tetapi dia hanya membalikkan langit dengan kekuatan yang rendah hati. Bagaimana nenek moyang Ming yang ada? Biarpun naga sejati telah dihancurkan selama bertahun-tahun, masih banyak pembangkit tenaga listrik. Dan bahkan para dewa yang telah menginjak-injak tanah klan naga sejati, sang naga suci mengagumi. Qin Yichen tidak dapat membandingkan leluhur mana Ming Yang dan Kaisar HOI yang kuat. Tetapi sulit bagi kedua leluhur dan bahkan 108 leluhur untuk mengubah dunia mereka. Mungkinkah ini sudah merupakan hasil terbaik? Mata dewa yang tampak seperti pisau tiba-tiba meredup. Pikiran ini membuat Qin Yichen hampir pingsan. Kaisar HOI benar-benar melihat hari ini? Apakah Kaisar HOI menyimpulkan saya? Dipersembahkan kepada Ziyun. Disimpulkan untuk keturunan naga sejati kita. Menyimpulkan kepadaku langkah demi langkah Tusan. Diperoleh bawaan. Kemudian Kaisar HOI telah melihat seberapa jauh kita telah pergi. Pernah membayangkan apa yang akan saya lakukan ketika saya menemukan variabel-variabel yang menekan Dewa Perang Xingtian. Dan bahkan dia tidak dapat menghitungnya, atau tidak dapat mengubah. Apakah aku akan mati? Aku pasti akan mati. Bahkan Kaisar HOI dan leluhur Ming yang tak terkalahkan. Apa yang harus aku lakukan? Mata ilahi Qin Yichen menjadi semakin suram. Itu adalah kengerian yang semakin represif. Bayangan yang telah dihancurkan. Bahkan jika itu hanya dugaan, membuatnya merasakan kegelapan tanpa batas. Tampaknya itu adalah mimpi buruk yang tidak dapat ditampung oleh ruang dan waktu. Bagian belakang Qin Yichen, yang berada jauh di 3.000 pengadilan, juga terhuyung-huyung dan memuntahkan darah, membuat perahu kayu itu hampir meledak, jantungnya bergetar, dan sepertinya meledak kapan saja. Tiba-tiba, segel yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di jantung, dan pancaran cahaya tampak menyatu dengan langit. Itu adalah Chuan Xinlu. Butuh waktu lama bagi Qin Yichen untuk kembali tenang, dan lemas-lemas di atas perahu kayu, melihat alam semesta yang luas, dia hanya merasakan kegelapan yang tak berujung. Selain itu, Qin Yichen memikirkan orang yang sangat suram, tetapi dia pasti akan menghadapi masalah. Jalan waktu yang telah dia pencerahan didasarkan pada perubahan dalam segala hal, dan hukum perubahan ini didasarkan pada waktu. Tetapi suatu hari, dia mungkin menemukan kehampaan yang tak terbatas, di mana tidak ada konsep waktu, yang tidak muncul atau mati. Jadi apakah waktu masih ada? Waktu tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa berbicara tentang kekuatan waktu? Pada saat itu, bisakah jalan yang selama ini dia pahami masih tetap tak terputus? Semua ini, bagaimanapun juga. Qin Yichen tiba-tiba tertawa, dan dia tidak dapat memahami apakah dia telah memulihkan keberanian dan keyakinannya, atau keberanian dan keyakinan yang dipaksakan Chuan Xinlu padanya. Chuan Xinlu tidak memberikan jawaban, seolah-olah surga memiliki reinkarnasi, tetapi tidak pernah ada sepatah kata pun. Setelah waktu yang lama berlalu, Qin Yichen tiba-tiba memikirkan sesuatu, mungkin Chuan Xinlu yang membuat mata bintangnya bersinar lagi. Sekarang, apakah hasilnya? Mungkin tidak. Dia masih hidup. Maka klan naga sejati tidak dapat dihancurkan sejak saat itu. Bahkan para kurcaci masih hidup, dan ada lebih dari satu ras,
dan ras manusia masih ada. Meskipun terjebak dalam penindasan ribuan ras, ada ratusan juta ras di dunia. Karena Anda belum merasakan hasilnya, bagaimana Anda bisa membedakan yang baik dari yang buruk? Qin Yichan memiliki harapan lagi. Karena ia berpikir, jika Kaisar Haoyi benar-benar berpikir bahwa kehancuran naga asli adalah takdir klannya, mengapa ia harus melawan? Mengapa 108 leluhur masih melakukan perjalanan ke dunia? Qin Yichan tiba-tiba memikirkan hal yang sangat menarik. Faktanya, ketika dia masih kecil, Qin Yichan tahu bahwa semuanya akan mati karena usia tua, termasuk manusia. Tapi karena kamu akan mati karena usia tua, gantung saja dirimu. Qin Yichan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia merasa ini terlalu hilang. Karena dia masih hidup, dia harus melakukan sesuatu yang berarti. Jika tidak, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda pernah hidup? Pernah dia magang di bidang alkimia karena sang alkemis lebih kaya dan lebih nyaman daripada orang biasa. Pada saat itu, apakah dia pernah berpikir untuk menjadi seorang patriark? Tentu saja tidak. Bahkan kemudian dia bahkan tidak tahu di mana rumah surga suci berada. Dan ketika dia menjadi penguasa surga suci dan menatap langit berbintang, pernahkah dia berpikir bahwa dunia akan memiliki bentangan yang begitu luas? Mata tajam Qin Yichan, seperti pisau, pulih kembali. Waktu berlalu dengan cepat. Tetapi waktu dan ruang yang benar-benar harus kita hadapi adalah nyata. Meskipun ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, jika kita tidak mengejarnya, semuanya hanyalah kekecewaan. Qin Yichan menghela nafas lega, dan membiarkan masa depan menghadapinya. Pada saat ini, Putri Wenqing telah memukuli Sang Changsheng dengan keras. Setelah bersenandung dingin, dia melihat ke arah Qin Yichan dan tiba-tiba matanya bersinar terang. Wood, apakah kamu tidak punya jalan waktu? Lalu kamu bisa lihat, peluang apa yang didapat orang-orang itu. Dan bahaya apa yang akan kita hadapi? Qin Yichan tidak berdaya. Dia hanya bisa melihat waktu dan ruang yang akan dia hadapi. Tetapi sama seperti Putri Wenqing memintanya untuk hanya berbicara tentang peluang melalui transmisi suara, dia hampir tidak bisa melihat jika orang kuat lainnya tidak mengatakannya. Namun, Qin Yichan tidak bisa menahan Putri Wenqing. Dan yang terakhir benar, jika dia bisa melihat bahaya yang akan dia hadapi di masa depan, dia secara alami memiliki cara untuk menghindarinya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, mata Qin Yichan menjadi dalam dan luas. Tetapi ketika dia melihat gelembung, wajahnya yang baru saja kembali tersenyum menjadi serius dan ketakutan lagi.